Pernahkah Anda merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Anda, sebuah kekuatan yang begitu besar, namun seolah terlelap dalam tidur panjang? Kekuatan yang tak terlihat oleh mata, namun bisa mengguncang kesadaran, menyalakan api jiwa, bahkan membuka gerbang menuju dimensi-dimensi yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Para bijak dari timur menyebutnya energi Kundalini, sebuah kekuatan purba yang diyakini bersemayam di dasar tulang belakang manusia, digambarkan sebagai ular suci yang melingkar dan tertidur. Konon, ketika energi ini terbangun, ia dapat membawa manusia pada pencerahan tertinggi, atau sebaliknya, menjerumuskan ke dalam kekacauan batin yang paling dalam. Bayangkan, sebuah energi yang mampu mengubah tubuh biasa menjadi wadah cahaya, menyalakan pusat-pusat kesadaran, dan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi dari panca indera kita. Tidak heran, banyak tradisi kuno menjaga rahasia ini rapat-rapat, menyembunyikannya dari mereka yang dianggap belum siap. Dalam video ini, kita akan menyingkap tirai misteri itu. Kita akan menelusuri jejak kuno tentang asal-usul energi Kundalini, memahami makna filosofisnya yang dalam, serta membongkar bagaimana ia bisa menjadi kunci untuk membuka potensi tertinggi manusia. Namun, kita juga akan membahas bahaya yang jarang terungkap. Mengapa banyak guru spiritual memberi peringatan keras tentang membangunkan energi ini tanpa bimbingan? Apakah Kundalini hanyalah mitos? Ataukah benar ia adalah api kosmik yang tertidur di dalam diri setiap manusia? Bersiaplah, karena perjalanan kita kali ini bukan sekadar pengetahuan. Ia adalah undangan untuk menyelami rahasia terdalam diri Anda, menyentuh api kuno yang bersemayam di tulang punggung, dan mungkin memulai kebangkitan yang bisa mengubah segalanya. Jejak tentang energi Kundalini bukanlah sesuatu yang lahir baru-baru ini. Jika kita menelusuri sejarah, kita akan menemukan benang merahnya membentang jauh ke ribuan tahun lalu, tersembunyi dalam teks-teks suci, ajaran rahasia, dan simbol-simbol kuno yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang terlatih. Dalam tradisi India, istilah Kundalini muncul dalam naskah-naskah Upanishad dan teks yoga kuno. Ia digambarkan sebagai Shakti, kekuatan hidup yang terletak di dasar tubuh manusia, menunggu untuk dibangunkan. Para yogi kuno meyakini bahwa bangkitnya energi ini dapat membawa seseorang menuju moksha, pembebasan dari roda kelahiran dan kematian. Namun, jika kita melihat lebih luas, konsep yang serupa ternyata muncul di banyak peradaban. Di Mesir kuno, para imam menyebut adanya ular api yang berdiam di dalam manusia, digambarkan dalam simbol ular kembar yang naik sepanjang tongkat, mirip dengan Caduceus Hermes dalam tradisi Yunani. Di Tiongkok kuno, konsep energi vital dikenal sebagai Qi, yang juga dipercaya mengalir melalui jalur-jalur tertentu di tubuh, serupa dengan nadi dalam yoga. Bahkan dalam tradisi mistik Eropa, ada ajaran tentang serpent power, kekuatan ular yang membawa manusia menuju transformasi batin. Semua ini menunjukkan bahwa Kundalini bukan sekadar ajaran lokal dari satu bangsa, melainkan potongan dari mosaik kebijaksanaan universal yang tersebar di berbagai belahan dunia. Namun, ada satu kesamaan penting. Pengetahuan ini selalu dijaga, dirahasiakan, bahkan hanya diajarkan pada murid-murid tertentu yang dianggap siap. Mengapa demikian? Karena energi ini bukanlah sesuatu yang bisa diperlakukan sembarangan. Seperti api yang mampu memberi cahaya, namun juga bisa membakar, kebangkitan Kundalini memiliki dua wajah. Ia dapat menjadi jalan menuju kesadaran tertinggi, namun juga dapat mengguncang keseimbangan tubuh dan pikiran jika dibangunkan tanpa persiapan. Dalam filsafat kuno,
Kundalini dipandang sebagai jembatan antara manusia dan kosmos. Ia adalah benih kekuatan yang menghubungkan tubuh fana dengan kesadaran abadi. Saat ia tertidur, manusia hidup dalam keterbatasan, tetapi ketika ia bangun, tabir antara dunia materi dan dimensi halus mulai terkoyak. Tidak mengherankan jika banyak penguasa, lembaga, bahkan agama tertentu berusaha mengaburkan pengetahuan ini. Sebab, siapapun yang mampu menguasai Kundalini akan menemukan kebebasan batin yang tak bisa dikendalikan oleh aturan duniawi. Jadi, ketika kita berbicara tentang energi Kundalini, kita sesungguhnya sedang berbicara tentang warisan pengetahuan kuno yang telah melintasi peradaban. Pengetahuan yang mengajarkan bahwa manusia bukan sekadar makhluk rapuh, melainkan sebuah kosmos kecil dengan api purba yang menunggu untuk dinyalakan. Bayangkan di dalam tubuh manusia terdapat sebuah sungai yang tidak kasat mata. Sungai ini tidak mengalirkan air, melainkan arus kehidupan, energi yang tak pernah berhenti berdenyut. Para bijak kuno menyebutnya sebagai prana, napas kosmik yang memberi kehidupan bagi segala makhluk. Dan di dalam tubuh kita, arus ini berkumpul, melingkar, dan bersemayam di dasar tulang belakang. Di sanalah Kundalini menunggu, bagaikan naga purba yang tertidur, membungkus dirinya dalam 3,5 lingkaran, menahan diri dari kebangkitan. Ketika kita lahir, energi ini masih tertidur. Ia diam, seolah menunggu panggilan. Namun, setiap pengalaman, setiap emosi, setiap napas yang kita ambil, perlahan-lahan membentuk jalur bagi perjalanannya. Jalur itu dikenal dalam yoga sebagai nadi, saluran energi halus yang menyusun tubuh eterik kita. Yang paling penting di antaranya adalah Ida, Pingala, dan Sushumna. Ida di sisi kiri membawa energi bulan, dingin, lembut, penuh intuisi. Pingala di sisi kanan membawa energi matahari, panas, dinamis, penuh vitalitas. Dan di tengah, Sushumna, saluran utama yang membentang sepanjang tulang belakang, adalah jalan rahasia yang akan dilalui Kundalini ketika ia bangkit. Ketika energi ini masih tertidur, manusia hidup dalam batasan indera, hanya mengenal realitas material. Namun, saat Kundalini mulai bergerak, ia menembus simpul-simpul energi yang dikenal sebagai cakra. Pusat kesadaran yang berjejer dari pangkal tulang belakang hingga ke ubun-ubun. Setiap cakra adalah sebuah gerbang, sebuah pintu menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Di dasar, ia membangkitkan rasa aman dan keterhubungan dengan bumi. Di pusat seksual, ia menyalakan kreativitas dan daya cipta. Di pusar, ia menyalakan api kemauan dan kekuatan personal. Di hati, ia membuka cinta dan empati. Di tenggorokan, ia membebaskan suara jiwa. Di dahi, ia menyingkap intuisi dan penglihatan batin. Dan di puncak kepala, ia membuka kesatuan dengan semesta. Setiap kali Kundalini menembus satu gerbang, kesadaran manusia meluas. Bukan sekadar pengetahuan intelektual, melainkan pengalaman langsung, seperti seseorang yang keluar dari ruangan gelap menuju cahaya matahari. Namun bangkitnya energi ini bukanlah proses yang sederhana. Banyak tradisi menggambarkannya dengan metafora api yang membakar segala halangan. Ketika ia bergerak, ia akan membersihkan trauma, luka batin, dan pola pikir lama yang mengekang. Proses ini bisa terasa seperti pelepasan yang menyakitkan, namun juga penuh keajaiban. Inilah mengapa banyak guru menyebut kebangkitan Kundalini sebagai perjalanan kematian dan kelahiran kembali. Bagian lama dari diri kita akan runtuh, memberi ruang bagi sesuatu yang baru, lebih luas, lebih terang. Tetapi pertanyaan besar tetap ada. Jika energi ini begitu agung dan transformatif, mengapa tidak semua orang mengalaminya? Mengapa ia tetap tertidur bagi kebanyakan manusia? Jawabannya akan kita telusuri dalam bagian berikutnya.
Karena di balik keindahan Kundalini, ada paradoks besar yang membuatnya tetap menjadi misteri sepanjang zaman. Ketika berbicara tentang Kundalini, banyak orang membayangkannya sebagai sebuah perjalanan yang indah, penuh cahaya, dan membahagiakan. Tetapi para guru kuno selalu memberi peringatan. Jangan pernah bermain dengan api jika kamu tidak siap untuk terbakar. Kundalini adalah api kosmik dalam diri manusia. Dan seperti api, ia dapat menerangi, namun juga dapat menghanguskan. Inilah paradoks besarnya. Kekuatan yang dapat membawa manusia menuju kebebasan tertinggi adalah kekuatan yang sama, yang bisa mengguncang jiwa, merobek keseimbangan batin, bahkan membuat seseorang tersesat dalam labirin kesadarannya sendiri. Banyak mitos beredar. Ada yang menganggap kebangkitan Kundalini otomatis menjadikan seseorang superhuman, memiliki kekuatan gaib, mampu membaca pikiran atau mengendalikan energi. Ada pula yang mengaitkannya dengan ekstasi mistis semata. Namun kenyataannya, proses ini seringkali jauh lebih kompleks, bahkan menyakitkan. Para yogi kuno menggambarkannya sebagai ular naga yang naik. Ketika ia mulai bergerak, ia akan menghantam segala dinding batin yang dibangun manusia. Rasa takut, amarah, dendam, nafsu, bahkan trauma masa lalu. Semua itu akan muncul ke permukaan, dipaksa keluar, agar jalan bagi Kundalini menjadi bersih. Tidak jarang proses ini membuat seseorang merasa kehilangan keseimbangan, mengalami gejolak emosi yang tak terkendali, atau bahkan merasa terputus dari realitas. Namun, justru disitulah rahasianya. Kundalini bukan sekadar tentang memperoleh kekuatan, melainkan tentang transformasi total diri. Ia menguji kesiapan kita untuk melepaskan ego lama, membakar identitas yang palsu, dan lahir kembali dengan kesadaran yang lebih luas. Ada pula kesalahpahaman besar lain, bahwa Kundalini bisa dibangkitkan dengan cepat melalui teknik instan atau ritual singkat. Faktanya, tradisi kuno menekankan disiplin panjang melalui meditasi, pengendalian napas, penyucian tubuh, serta latihan moral yang mendalam. Karena tanpa pondasi yang kuat, kebangkitan energi ini ibarat membuka bendungan tanpa aliran yang terarah. Banjirnya bisa menghancurkan, bukan menyuburkan. Menariknya, tidak semua orang mengalami kebangkitan Kundalini dengan cara yang sama. Ada yang mengalaminya sebagai ledakan energi mendadak, seperti petir menyambar, membuka kesadaran dalam sekejap. Ada pula yang merasakannya sebagai perjalanan halus, perlahan, seperti bunga teratai yang mekar sedikit demi sedikit setiap hari. Dan disinilah letak misterinya. Kundalini tidak tunduk pada aturan pikiran manusia. Ia seolah memiliki kehendaknya sendiri, memilih kapan, bagaimana, dan melalui jalan apa ia akan bangkit. Jadi, pertanyaan sesungguhnya bukanlah bagaimana cara membangunkan Kundalini dengan cepat, melainkan apakah kita siap ketika ia bangun. Kundalini menuntut keberanian, kesabaran, dan kerendahan hati. Karena yang ia tawarkan bukan sekadar pengalaman mistis sesaat, melainkan perjalanan menuju inti kesadaran, sebuah jalan yang bisa mengubah cara kita melihat dunia selamanya. Dalam catatan kuno, kebangkitan Kundalini tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang instan. Ia lebih mirip sebuah tarian panjang antara energi dan kesadaran yang perlahan-lahan menyingkap lapisan terdalam diri manusia. Para pencari terdahulu meninggalkan jejak berupa latihan-latihan, simbol, dan ritual, bukan untuk mempercepat proses, melainkan untuk menjaga keseimbangan saat energi itu mulai bergerak. Salah satu cara yang paling sering disebut adalah pernapasan sadar. Dalam tradisi yoga, ia dikenal sebagai pranayama. Para yogi menggambarkannya sebagai seni mengatur arus kehidupan melalui napas. Dengan menarik dan menghembuskan napas secara teratur, mereka percaya bahwa energi halus,
mengalir lebih seimbang, membuka jalur bagi Kundalini tanpa gejolak berlebihan. Selain itu, ada pula praktik meditasi visualisasi. Bayangkan sebuah bunga teratai yang tertutup di dasar tubuh, perlahan-lahan mekar seiring perhatian dan ketenangan batin. Simbol bunga teratai ini sering digunakan sebagai kiasan untuk menggambarkan terbukanya pusat-pusat kesadaran, cakra. Beberapa teks juga menyebut mantra sebagai kunci. Kata-kata suci yang diulang-ulang tidak hanya sebagai doa, melainkan sebagai getaran yang menggugah lapisan energi halus. Bagi sebagian tradisi, suara diyakini sebagai jembatan antara dunia material dan dunia energi. Namun, yang paling ditekankan oleh tradisi kuno bukanlah teknik itu sendiri, melainkan kesiapan batin. Mereka percaya bahwa Kundalini tidak akan bangkit hanya karena teknik, tetapi karena adanya keseimbangan dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Itulah sebabnya kebanyakan guru menempatkan latihan etika, pengendalian diri, dan kejernihan hati di atas segala hal. Ada catatan tentang pencari yang mengalami kebangkitan Kundalini tanpa sengaja, melalui pengalaman hidup yang sangat intens, kesedihan mendalam, cinta yang murni, atau bahkan keterhubungan yang kuat dengan alam. Ini memberi gambaran bahwa Kundalini tidak hanya bangkit lewat disiplin spiritual, melainkan juga lewat momen-momen manusiawi yang dalam, di mana batin terbuka sepenuhnya. Namun, setiap tradisi selalu mengingatkan bahwa proses ini tidak selalu indah. Beberapa teks menggambarkan fenomena fisik seperti getaran tubuh, panas berlebih, hingga kilatan cahaya di benak. Ada pula yang menyebut gejolak emosi yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Bagi para bijak, semua itu hanyalah tanda bahwa lapisan lama sedang luruh, memberi ruang bagi kesadaran yang lebih luas. Pada akhirnya, bagian praktis ini bukanlah tentang cara membangunkan Kundalini, melainkan tentang bagaimana manusia menjaga keseimbangan ketika berhadapan dengan energi purba itu. Sebab dalam setiap kebudayaan yang mengenal konsep serupa, pesan mereka selalu sama. Hormati energi ini, karena ia adalah cermin dari diri terdalam manusia. Energi Kundalini. Sejak ribuan tahun lalu, ia digambarkan sebagai kekuatan misterius yang berdiam di dasar tubuh manusia. Ular suci, api kosmik, atau naga purba, apapun perumpamaan yang digunakan, semua menunjuk pada satu hal, sebuah potensi besar yang tertidur di dalam diri, menunggu momen untuk bergerak. Kita telah menelusuri jejaknya dalam sejarah, menemukan bahwa hampir setiap peradaban mengenal konsep serupa. Kita juga melihat bagaimana ia digambarkan. Bukan sekadar energi, melainkan proses transformasi yang bisa mengguncang seluruh lapisan manusia, tubuh, pikiran, dan jiwa. Kundalini membawa paradoks. Ia adalah cahaya sekaligus api, anugerah sekaligus ujian, pembebasan sekaligus tantangan. Ia menyingkap tabir kesadaran, tetapi juga mengharuskan manusia berhadapan dengan bayangan dirinya sendiri. Mungkin inilah alasan mengapa pengetahuan tentang Kundalini selalu dijaga ketat, karena ia bukan sekadar teori untuk dipahami, melainkan pengalaman yang bisa mengubah cara seseorang memandang dirinya dan dunia selamanya. Dan pada akhirnya, setiap pembicaraan tentang Kundalini bukan hanya tentang energi, melainkan tentang perjalanan manusia itu sendiri, dari keterbatasan menuju keluasan, dari gelap menuju terang, dari tidur menuju kebangkitan. Pertanyaan yang tersisa adalah, jika memang ada api purba yang bersemayam di dalam diri, apa artinya bagi pemahaman kita tentang siapa sebenarnya manusia itu? Apakah kita hanyalah tubuh dan pikiran? Ataukah kita adalah sesuatu yang jauh lebih besar, dengan dimensi yang belum sepenuhnya terungkap? Renungkanlah. Karena mungkin jawaban dari pertanyaan itu tidak berada di luar, melainkan sudah lama bersemayam di dalam diri Anda,
menunggu untuk ditemukan.